Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu terhormati Allah, mirsa setia channel HRKU. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada video di channel kita ini. Setelah mungkin sekian lama kami tidak mengupload video, kami tidak muncul. Nah, tentu mungkin karena ada beberapa hal yang menjadi penghalang. Tapi insya Allah kedepannya kami akan kembali hadir dengan video-video di channel kita ini, channel HRKU. Insya Allah dengan video-video yang bersifat informatif, dan mudah-mudahan juga video-video kami di channel ini nantinya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua, bermanfaat untuk kehidupan dunia kita maupun tentunya kehidupan akhirat kita kelak. Nah, maka mungkin pada kesempatan kali ini, pada video pertama ini, pemirsa sekalian, yang ingin kami sampaikan adalah, yang ingin kami bagikan mungkin terkait dengan situasi yang sama-sama kita rasakan, isu yang sangat-sangat dekat dengan kita. Mungkin ketika kita membuka sosial media, akan dipenuhi media sosial kita saat ini dengan hashtag ataupun tagline all eye on Rafah. Nah, kita mengetahui bahwa ternyata setelah bertahun-tahun dan mungkin hitungan belakangannya juga, bahwa kembali saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu masih belum mengenyam kemerdekaan, masih berada dalam genggaman dan cengkraman tangan Zionis Israel laknatullah alaihim. Nah, maka kita ketahui situasi saat ini semakin memburuk. Terutama kita ketahui bagaimana masyarakat Palestina yang saat ini berdomisili di Gaza itu, mereka sudah sangat-sangat terpukul telak. Mereka yang berada di zona perang, orang-orang Israel mengatakan di zona perang, akhirnya sipil dipindahkan ke daerah bagian selatan dari Gaza yang disebut dengan Rafah. Dan akhirnya safe zone ataupun wilayah yang harusnya menjadi pengungsian rakyat sipil, pengungsian orang-orang yang tidak bersenjata, bukan pangkalan militer sama sekali, itu adalah tempat pengungsian masyarakat sipil Gaza. Dan ternyata satu-satunya tempat yang paling aman saat ini di Palestina, di Gaza tentunya, justru itu yang saat ini atau beberapa hari yang lalu dihancur leburkan atau dibumi hanguskan. Kita saksikan sangat-sangat jelas videonya. Sangat-sangat banyak beredar video bagaimana anak-anak yang kehilangan kepala, bagaimana manusia dikubur dan dibakar secara hidup-hidup. Nah, dan itu semua terjadi, tentu saja hal yang kita pahami itu bukan lagi bisa disebut sebagai war, bukan bisa lagi disebut sebagai perang. Karena pemirsa setia channel HRKU itu kita mengetahui bahwa pendefinisian war ataupun perang dari zaman dahulu, dari zaman Romawi kuno dan lain sebagainya, maka kita ketahui bahwa yang disebut dengan war ataupun peperangan itu adalah ketika situasinya adalah militer bertemu dengan militer, ataupun tentara berhadapan dengan tentara secara head to head. Nah, itu yang disebut dengan peperangan. Sedangkan yang terjadi di Palestina bahkan itu bisa dikatakan tidak memiliki pasukan sama sekali, tidak memiliki militer lagi. Dan Israel masih saja mengerahkan kekuatan militernya, bahkan all out. Nah, mereka menghabiskan begitu banyak uang yang mereka miliki untuk berusaha menghancurkan, membombardir Gaza. Jadi sederhananya, Israel ini memiliki militer, Gaza ataupun Palestina tidak memiliki apapun selain rakyat sipil. Maka yang terjadi saat ini adalah pertemuan antara militer melawan rakyat sipil. Maka itu sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai perang, karena sejak awal Palestina ini sudah tidak memiliki lagi pasukan ataupun militer resmi dari negaranya. Maka pemirsa channel HRKU bisa kita pahami, ini tidak bisa lagi disebut sebagai war, ini tidak bisa disebut sebagai peperangan, tapi ini adalah mutlak genosida yang dilakukan oleh orang-orang Israel laknatullah alaihim, Zionis Israel, kepada bangsa Palestina ataupun negara Palestina, ataupun yang saat ini menjadi korban, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Gaza dan di Rafah. Nah, maka
kami ingin sekali lagi mempertegas kepada kita semua, ingin mengajak kepada kita semua, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di antara kita mungkin tidak bisa langsung terjun ke sana, tidak bisa mungkin secara fisik hadir di sana untuk membersamai mereka. Kebersamaan kita dengan mereka di sana justru mungkin akan memperburuk keadaan atau bahkan justru menjadi beban selanjutnya bagi mereka dan dunia. Ingin kami sampaikan bahwa kita masih memiliki hal yang bisa kita istiqomahkan. Kita sudah melakukan boykot terhadap produk-produk yang terafiliasi pada Zionis Israel tersebut. Maka ini adalah langkah yang hanya perlu kita lanjutkan dan jangan sampai tergoyahkan, terputuskan, apalagi kita berhenti untuk memboikot produk-produk yang sudah kita hentikan sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah menjelaskan di beberapa bulan yang lalu, di video yang lalu, bahwa banyak sekali memang produk-produk yang mungkin bisa kita gunakan sebagai pengganti dari produk-produk terafiliasi Israel tadi yang sudah biasa kita gunakan. Baik itu juga nanti makanan-makanannya, fast foodnya juga sudah kami sampaikan bahwa lakukan hal terbaik. Karena kita saksikan bahwa orang-orang Israel yang dibantu oleh Amerika dan Israel ini sangat-sangat totalitas ketika menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Lalu bagaimana mungkin kita tidak mengusahakan hal terbaik, hal yang maksimal juga dalam membantu saudara-saudara kita tersebut. Maka jangan sampai kita longgarkan sedikit pun pemboikotan ini, karena insya Allah sudah pasti ini walaupun mungkin sedikit demi sedikit tapi pasti akan memberikan dampak yang sangat besar dalam pertolongan usaha pertolongan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Dan lebih daripada itu, sekali lagi itu merupakan bentuk sosok pernyataan sikap kita di mana kita berdiri, di mana kita memberikan support dan juga menjelaskan keberpihakan kita, kesaksian kita di hadapan Allah nantinya bahwa kita selalu bersama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan lebih daripada itu, kita mungkin juga mengetahui sampai kepada hari ini setidaknya 30 Mei ya, saat kami mengambil video ini, itu semua orang sudah menaikkan isu ini dan di media-media sosial yang kita miliki, usahakan juga kita juga ikut terlibat untuk menyuarakan, mengkampanyekan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan pembantaian yang saat ini dilakukan di Rafah, agar tentunya setidaknya walaupun PBB itu agak selalu berat kepada Israel, selalu berpihak kepada Israel, dan juga dunia, stakeholder dunia itu juga berpihak kepada Israel, namun setidaknya dengan ketika seluruh dunia sudah memberikan tekanan kepada stakeholder tersebut, mudah-mudahan itu bisa memberikan dampak juga nantinya untuk kebaikan dan penghentian setidaknya saat ini genosida yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Rafah. Maka juga jangan lupa kita titipkan, kita sampaikan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, karena juga bagaimanapun doa ini adalah senjatanya kaum muslimin. Maka jangan sampai kita luputkan saudara-saudara kita yang ada di sana di setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, baik itu di salat malam kita mungkin, dan juga mungkin di setiap selesai ibadah terbaik yang kita lakukan, kita sertakan setelah ibadah tersebut doa. Dan juga jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat kembali memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kami yang menyampaikan. Sekali lagi jangan lupa untuk terus istiqomah dalam pemboikotan, dan kencangkan lagi doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.